Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aminah Nandring. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan konten-konten terbaru dari kami. Dan ingat, gratis loh. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, di akhir pembelajaran nanti, teman belajar sekalian diharapkan dapat 1. Menjelaskan pengertian masa praaksara. 2. Mengidentifikasi periodisasi masa praaksara secara geologis. Teman belajar sekalian, pokok bahasan kita kali ini yaitu tentang kehidupan manusia pada masa praaksara. Teman belajar sekalian, diketahui bahwa manusia pertama kali muncul di muka bumi kira-kira 3 juta tahun silam. Sehingga kehidupan manusia telah ada sejak zaman dahulu. Diawali dengan masa praaksara, yaitu suatu masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Kemudian masa Hindu-Buddha yang ditandai dengan berkembangnya unsur-unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha. 1. Mengenal masa praaksara. Praaksara berasal dari gabungan kata yaitu pra yang artinya sebelum dan aksara berarti tulisan. Jika kedua kata tersebut digabung, maka yang dimaksud masa praaksara adalah masa sebelum manusia mengenal tulisan. Masa praaksara disebut juga dengan masa nirleka, atau nir artinya tidak ada dan leka artinya tulisan. Sebagai masa itu ada tulisan. Jadi, masa praaksara atau masa prasejarah merupakan salah satu periode dalam kehidupan manusia ketika manusia belum mengenal tulisan. Oleh sebab itu, masa praaksara dimulai sejak manusia ada sebelum titik awal dimulainya masa praaksara. Waktu berakhirnya masa praaksara terjadi setelah manusia mulai mengenal aksara atau tulisan. Aksara atau tulisan merupakan hasil kebudayaan manusia. Fungsi utama dari aksara yaitu untuk berkomunikasi dan membaca tentang sesuatu. Periodisasi masa praaksara. Pada zaman dahulu, keadaan bumi tidak seperti sekarang karena sejarah alam semesta jauh lebih panjang jika dibandingkan dengan sejarah kehidupan manusia di muka bumi. Sebelum adanya kehidupan, bumi mengalami perubahan-perubahan. Awalnya bumi dalam keadaan panas dan pijar sehingga belum ada makhluk hidup yang muncul. Kemudian bumi mendingin dan terbentuklah kerak atau kulit bumi. Makhluk hidup mulai ada sejalan dengan semakin mendinginnya bumi. Guna mengetahui perkembangan manusia sejak awal kehidupannya, kita perlu mempelajari terlebih dahulu periodisasi atau pembabakan zaman di muka bumi. Pembabakan tersebut dapat dilakukan secara geologis, arkeologis, dan perkembangan kehidupan manusia. Adapun periode pada masa aksara sebagai berikut. Diketahui bahwa geologis atau ilmu bumi, yakni ilmu yang mempelajari bumi secara keseluruhan. Berdasarkan hal tersebut, terjadinya bumi sampai sekarang yang mana dibagi ke dalam 4 zaman. Menurut ahli geologi, sejarah perkembangan bumi dapat dikelompokkan menjadi 4 periode zaman, yakni zaman Arkaikum, Paleozoikum, Mesozoikum, dan Neozoikum. 1. Zaman Arkaikum, yang mana terjadi kurang lebih 2.500 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini dikatakan sebagai era tertua yang berlangsung sekitar 2.500 juta tahun. Dalam zaman ini merupakan pembentukan awal dalam batuan kerak
yang kemudian akan berkembang dengan menjadi sebuah protokontinensia. Batuan dari periode ini yakni terletak di berbagai belahan dunia yang biasanya disebut sebagai perisai, benua, dan istana. Periode ini ialah pembentukan terhadap kerak bumi. Kerak bumi terbentuk setelah tepi atau balon bumi. Pada saat itu, lempeng tektonik yang telah terbentuk dan akan menyebabkan gempa. 2. Zaman Paleozoikum, di mana terjadi kurang lebih 340 juta tahun. Dalam zaman ini yang berlangsung sekitar 340 juta tahun, dimulai dari 542 juta hingga 251 juta tahun silam. Kata Paleozoikum berasal dari bahasa Yunani, yaitu palaio atau tua, dan zoion artinya hewan. Maka dapat diartikan sebagai kehidupan purba. Pada saat itu, kondisi bumi belum stabil, iklim masih tetap berubah-ubah, dan curah hujan sangat tinggi. Pada zaman Paleozoikum, inilah dimulainya pertanda kehidupan dengan makhluk-makhluk bersel satu atau yang disebut mikroorganisme dan hewan-hewan tidak bertulang punggung. Beberapa jenis ikan, ganggang, serta rumput-rumputan. Semua ini diketahui dari sisa-sisa yang disebut fosil. Masa ini disebut juga zaman primer atau zaman pertama. 3. Zaman Mesozoikum yang terjadi kurang lebih 251 sampai 65 juta tahun. Periode ini disebut juga zaman reptil. Fase yang dikenalkan oleh ahli paleontologi Gideon Mantell pada abad ke-19 yang melihat periode ini didominasi oleh reptil seperti Megalosaurus, Iguanodon, Plesiosaurus, dan yang saat ini disebut Pseudosicia. Secara umum, Mesozoikum lazim disebut sebagai kehidupan tengah. Berasal dari bahasa Yunani, yaitu mezo artinya antara dan zoon berarti makhluk hidup atau hewan. Mesozoikum merupakan satu di antara 3 masa geologi dari eon Phanerozoikum, didahului oleh Paleozoik atau kehidupan purba dan digantikan oleh Kenozoikum, kehidupan baru. Pada masa ini menyaksikan perpecahan terhadap super benua Pangea ke dataran terpisah yang pada akhirnya akan beralih ke posisi mereka sekarang ini. Iklim Mesozoikum beragam antara periode pemanasan dan pendinginan bergantian. Empat, zaman Neozoikum yang terjadi sekitar 60 juta tahun. Kata Neozoikum sendiri asal mulanya dari bahasa Yunani, yakni kainos yang memiliki artian sebagai baru, dan zoe sendiri berartikan kehidupan. Bisa pula dibilang zaman Neozoikum adalah salah satu periode zaman prasejarah yang baru setelah periode sebelumnya terjadi, di mana kondisi muka bumi saat itu sudah menjadi lebih baik dan stabil. Di mana periode sebelumnya yakni Mesozoikum, di zaman ini pula kehidupan manusia sudah bisa dikatakan muncul dengan baik, yang mana
Pada beberapa periode zaman tersebut, perkembangan kehidupan manusia sudah cukup pesat yang kemudian dibarengi dengan hilangnya beberapa reptil ataupun dinosaurus yang memiliki ukuran cukup besar sekali yang menghuni muka bumi jutaan tahun yang lalu. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Salam sehat dari channel Aminah Nandring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.